Selalu menjadi ketakutan orang tua apabila anak datang dan melaporkan kepadanya bahwa mereka mengalami pembulian. Apalagi kejadian itu terjadi berulang-ulang. Sebagai orang tua, terkadang kita mengalami dilema akan apa yang kita minta anak kita untuk lakukan. Apakah kita minta anak kita untuk melapor pada guru, atau melawan anak tersebut, atau membiarkannya saja agar persahabatan tetap terjaga. Nah, para orang tua, apa ya yang sebaiknya kita lakukan apabila anak kita mengalami pembulian? Halo semuanya, nama saya Amelia Febriani dari channel Ruang Edukator. Kami percaya bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Oleh karena itu, kalau teman-teman baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu tips dan trik dari kita bisa bermanfaat buat para orang tua dan guru sekalian. Nah, kembali lagi soal bullying. Ada 3 langkah yang sebaiknya kita sebagai orang tua lakukan apabila anak kita datang kepada kita dan melaporkan bahwa dia sedang dibully. Langkah yang pertama, pastikan bahwa anak benar-benar mengalami pembulian. Terkadang saat anak-anak bermain, mereka bisa saja tidak sengaja menyakiti satu sama lain. Oleh karena itu, sebelum kita mengatakan bahwa anak kita dibully, ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya definisi dari bullying. Bullying adalah bentuk penindasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau satu orang yang lebih kuat terhadap orang lainnya, dan itu dilakukan secara sengaja dan terus-menerus. Anak yang menjadi korban bullying biasanya menunjukkan tanda-tanda menarik diri dari lingkungan sosial atau tidak mau ke sekolah, menunjukkan tanda-tanda stres atau tertekan, dan yang ketiga yang paling parah bisa saja di tubuhnya terdapat luka-luka atau lebam-lebam yang mereka mungkin bingung untuk menjelaskannya dari mana asalnya. Sekali lagi, ini adalah bentuk penindasan yang disengaja dan dilakukan berulang-ulang oleh kelompok atau satu orang yang sama terhadap anak tersebut. Apabila kejadiannya hanya terjadi 1 atau 2 kali, kemungkinan besar itu adalah tindakan yang tidak disengaja. Namun, apabila Anda cukup yakin bahwa anak Anda mengalami bullying serta menunjukkan tanda-tanda tersebut, maka kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu laporkan pada pihak sekolah. Saat datang dan berkomunikasi dengan pihak sekolah, hindari emosi, tapi datanglah dengan bukti. Ceritakan kepada pihak sekolah tanda-tanda yang Anda amati di rumah, serta perilaku-perilaku anak yang kemungkinan menunjukkan bahwa bullying memang terjadi. Dan karena bullying adalah tindakan kekerasan yang dilakukan berulang-ulang, maka kemungkinan besar pihak sekolah juga akan menemukan kejadian yang serupa. Langkah yang ketiga adalah berkomunikasi kepada anak. Sebagai orang tua, kita harus memperlengkapi anak. Apabila kita mengambil anak dari situasi tersebut, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah untuk jangka panjang. Di kemudian hari bisa saja anak mengalami masalah serupa atau bahkan mengalami trauma karena bullying yang tidak diselesaikan. Lalu orang tua, langkah apa saja yang kita bisa berikan kepada anak untuk memperlengkapi mereka? Yang pertama, ajar anak untuk bersikap tegas. Ingat, bersikap tegas bukan melawan, karena kekerasan bukanlah jawaban. Dan apabila anak Anda melawan, bisa jadi dampak dari bullying pada anak Anda bisa bertambah parah. Apabila anak Anda masih pada usia SD, Anda bisa ajarkan dengan role play. Apa dan bagaimana cara anak Anda menjawab apabila ada orang lain atau anak lain yang lebih kuat mengganggu mereka. Yang kedua, ajar anak untuk berlari atau berteriak. Apabila langkah pertama tidak membuat teman yang mengganggu dia berhenti, maka lebih baik dan lebih aman bagi anak Anda untuk berlari dan berteriak mencari bantuan. Terutama apabila lawan mereka adalah orang atau sekelompok orang yang jauh lebih kuat daripada anak Anda. Langkah yang ketiga, laporkan kepada guru dan Anda sebagai orang tua. Jelaskan kepada mereka bahwa Anda sebagai orang tua perlu tahu apa yang terjadi di sekolah dan Anda adalah tempat yang paling aman untuk anak Anda bercerita. Para orang tua dan guru, tentu saja kita tidak mau anak kita menjadi korban bully ataupun menjadi pelaku bully. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan prinsip-prinsip bersosialisasi yang benar sejak dini.
serta ajarkan anak untuk percaya diri dalam bertindak dan berkata-kata yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Semoga video kali ini berguna, dan apabila video ini bermanfaat buat Anda, silakan sebarkan kepada orang tua lainnya agar sama-sama kita dapat mencegah bullying. Dan buat Anda yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe, siapa tahu video-video kita bisa bermanfaat buat Anda. Say no to bullying.